Oke, welcome back hobi populer, hobi kita semua. Sore ini kita kedatangan tamu. Apakah kita yang bertamu? Itu beda tipis karena kita lagi mengunjungi peternak ekor panjang dan terah warna di burung murai batu. Nah, siapakah dia? Siapakah kita? Ayo kita kenalan. Selamat sore. Sore, Pak Mas Rehan. Pendeta. Ya, terima kasih. Nama aslinya siapa, Pak? Buddha Mahayana. Oh, Pak Buddha Mahayana. Ya, saya baru tahu ini. Oh ya. Sesuai Ini dengan nama WA. Nama WA-nya Ya, udah Buddha berubah. Mahayana. Enggak, sesuai dengan nama Sebelum WA. nama. Sesuai nama WA. Oke. Iya. Terima kasih. Ada yang eksklusif di sini karena kita sowan ke sini tujuannya untuk ngelihat pencetak burung murai batu ekor terpanjang, mengeklaim bahwa ekornya terpanjang di dunia. Seperti apakah ceritanya? Langsung kita ngobrol. Karena dari tadi saya aja yang ngobrol sendiri. Pak, Ya. Pendeta ini mulai dari mana ini kita ngomong enaknya? Ya, dari mana aja, santai aja. Saya tadi ya. dari rumah ke sini Ya. ingin menanyakan yang pertama ini Ya. sejarahnya mungkin ya dulu ya. Iya. Dari senangnya burung pertama kali main burung Iya. atau gimana dulu ceritanya kok bisa Ya, suka sama murai batu? Kalau burung ya, saya hampir dari SD, dari sekolah ya tidak pernah putus yang namanya pelihara burung itu. Sama sekali tidak, karena dulu di desa saya di Karangasem itu kan punglor merah itu kan sama dengan daerah lain kayak Pupuan, kayak Plage atau yang lainnya lah ya. Itu jadi kita itu penghasil punglor merah ya. Ya mungkin hampir bisa tamat sekolah itu ya mungkin karena itu ya dulu ya, jujur aja. Oh, ya. gimana ceritanya kok bisa punglor merah bisa menamatkan Pak Pendeta? Ya, adalah sekelumit cerita itu kan. Kalau itu ceritain panjang banget ya. Jadi karena tidak ada apa ya penghasilan kita dari betul-betul dari desa kan. Jadi itu merupakan apa? Pertama hobi ya. Kemudian kita karena habitat kan saat itu kan habitat di situ ya. Dari situ berangkat akhirnya ya namanya saya senang burung. Tidak pernah berhenti sampai dengan tahun 2018 begitu saya belajar untuk murai, jadi merahnya berhenti gitu ceritanya ya. Tapi saya nggak sampai ke gantang gitu, merah nggak, hanya sekedar senang-senang gitu aja ya. Gitu ya. Kemudian untuk murainya ya sama aja juga, artinya tidak ada kesibukan. Mulai saya lebih banyak di pelayanan kan dengan jemaat. Saya aktivis gereja, jadi ya untuk sampingan sebagai hobi biar nggak penat, nggak stres gitu kan. Akhirnya kita cari ya sedikit boleh dikatakan pelarian dalam hal yang positif ya. Pelarian dalam hal yang positif ya, kita apa ya mulai pelihara murai, mulai ternak ya kecil-kecilan sampai Berarti sekarang pun masih kecil. Itu ya? Langsung ternak Mungkin dulu ya? ya kita langsung ternak waktu itu ya. Waktu memang kecil-kecilan dan sampai sekarang pun kami bukan peternak besar ya. Jadi sekali lagi kalau tadi dibilang mengklaim terpanjang ya saya nggak berani mengklaim. Mungkin ada yang lebih panjang dari 53,5 cm. Saya nggak tahu kan. Tapi ya itu yang tercetak di sini ya di Blessing Me ya. Iya. Gitu. Berarti itu asli dari anakannya Blessing Me. Berarti ringnya Ya, Blessing Me. itu ringnya ya ring kita Blessing Me. Dia ada anakan daripada Jurassic ya. Jurassic. Padahal Jurassic kan nggak panjang-panjang banget kan. Ketimbang dengan teman-teman. Oh itu Jurassic itu nama induknya. Jadi kalau Nama di induknya, sini ya. itu
nama-nama induknya itu diberikan nama-nama gitu ya. Sama jadi dengan ceritanya. yang lain kan, peternak yang lain pasti hanya untuk, kalau saya sih hanya untuk memudahkan aja, untuk mengenali kan. Kadang kita kalau masuk kandang kan kita harus ada chemistry juga dong dengan burungnya kan. Kita mau panggil siapa kan gitu kan. Coba burung kalau nggak diajak ngomong, nggak mau nelor aja nggak mau, jangan kan beranak ya gitu. Masa mau dipanggil Le sama Le gitu. Jadi panggil aja ya, kasih nama Jurassic gitu, kayaknya belum ada deh namanya gitu, biar apa, siapa tahu spektakuler anaknya kan gitu. Iya. Sehingga anaknya juga kami namai, ada yang holistik, yang terpanjang itu kan. Jadi, yang terpanjang ya, holistik. yang panjang itu. Jadi seperti itu. Ya. Terus, loh, pertama kali ternak tuh Pak. Ya. Itu indukannya dari mana? Materinya dari mana? Indukannya ya, saya sangat bersyukur sekali kenal dengan ya Bapak Gusti Rudangge ya, sama Pak Gusti Tunas, yang mana beliau adalah, jujur kalau saya boleh akui, beliau adalah mentor-mentor saya dalam belajar breeding ini kan. Jadi orang Bali itu ya? Ya iyalah. Di Bali berarti di ya? Bali ya. Jadi Pak Gusti Tunas, Pak Gusti Rudangge yang ya saya bersyukur diberikan hibahan ya, kepercayaan untuk merawat anaknya, yang saya kasih nama Cosmo. Cosmo. Ya. Cosmo itu dari kata kosmonot sebenarnya. Jadi saya artinya apa Cosmo. itu Pak? Penerbang kan? Oh, penerbang. Bahasa Bukan Rusia, free fly ya? Bukan free fly. Bahasa Rusia, kosmonot. Oh, bahasa Rusia. Bahasa Rusia. Menarik, Karena ya. saya profesi kan, saya guide Rusia juga. Jadi ya seperti itu Pak. Oh, awalnya mulai ternak ini berapa kandang waktu itu? Saya mulai dengan 2 kandang ya. Sampai sekarang pun kami nggak banyak, cuman 7 kandang, 9 kandang ya, sorry. 9 kandang. 9 kandang yang Itu di sini semua lokasinya? yang di sini 9 kandang, yang di luar ya ada di adik, di apa, di ponaan, itu lagi beberapa kandang. Itu kan kami tidak banyak ya, karena pertama ya modal ya, karena kapital kita tidak terlalu banyak juga. Kemudian memulai sesuatu itu kan memang serba susah ya. Jadi ada istilah all beginning are difficult ya. Jadi semua awal itu kan sulit ya. Jadi sulit, ya. Kita mulai dengan kecil dan sampai sekarang pun ya sedikit. Kandang kami cuman yang optimal itu, yang apa, yang kami maksimalkan itu cuman 5 kandang. Kalau 5 boleh kandang. jujur ya, itu yang di rumah. Kemudian ada beberapa di ponaan, di adik. Ya itu aja Pak. Pertama kali ya. jodohin nih Pak, apa pertama kali gini, Ya. ada sulitan nggak dalam Pasti ya. penjodohan? Ya, saya yakin itu dialami oleh semua peternak ya. Saya sebetulnya tidak perlu cerita itu karena pasti semua mengalami kan. Tapi kan ada pertanyaan, bolehlah saya sharing sedikit ya. Jadi semua kesulitan itu ada. Kesulitannya ketika baru-baru itu kita belajar, begitu jodohin tahu betinanya dibantai karena belum birahi kali ya. Itu paksain lalu dibantai. Ya, itu coba lagi gitu. Itu berarti kan baru beli yang pertama, indukan pertama namanya Jurassic kan? Oh, bukan. Cosmo dulu. Oh, Cosmo. Nah, dulu ya. Cosmo ini beli habis itu langsung Kami crossingkan dengan Cosmo itu pendek, pastolnya cuma 27 cm. 27 cm. 27, kemudian kami crossingkan dengan teman, ada teman Bapak Ide Bagus, kami kerjasama. Kami disodori 3 betina untuk kerjasama itu. Ada yang ekor 19,5, ada yang ekor 19,2. Waktu itu ngeri banget ekor segitu Iya, betina itu udah ya. mahal pasti itu. Tapi karena saya menyadari bahwa saya takut dengan risiko dan sebagainya, saya pilih yang terpendek. Saya pilih yang ekor 16. 16. Iya. Tapi itu dibantai mati. Enggak, itu nggak dibantai. Itu yang sampai jadi Jurassic ya itu ya. Pokoknya nggak dibantai. Dapat dijodohin di luar dulu apa langsung masuk kandang? Apa Kita pasti ditempel? lah. PDKT dulu lah. Tempel PDKT, dulu ya. Tempel dulu berapa hari ya gitu. Akhirnya kami diberikan pilihan untuk kerjasama itu dengan 3 jenis betina. Kalau waktu itu kan orang sedang lomba-lombanya buat apa, sedang berlomba mencetak ekor panjang. Secara logika dan teori itu pasti milih yang terpanjang toh, yang 19 sekian kan. Tapi saya menyadari bahwa ini adalah bukan milik saya, kemudian saya hanya dipercayakan untuk ngerawat. Saya pilih yang terpendek.
di samping sebagai alasan untuk mengurangi resiko, yang kedua karakter tarung ada di betina yang terpendek itu. Oh. Jadi saya fokuskan tidak hanya ekor, karena saya pikir juga suatu saat orang akan panjang-panjangan ekor semua kan. Iya, dan terbukti sampai hari ini kan orang mengejar gitu. panjang-panjangan kan, tapi kadang-kadang lupa memikirkan bahwa di samping panjang, keindahan saat dia ngeplay ekor, kelenturan ekor kadang-kadang kan itu diabaikan. Impor ya ini juga. ya, Cosmo ini burung impor? Ya, udah lahir di Bali dong. Oh, udah lahir di Bali. Ya, udah lahir di Bali gitu. Dari itulah kami mencetak ada Jurassic, ada siapa lagi? Ada beberapa lah yang dari 27 dengan betina 16 itu mencetak ekor pastol 31. Waktu itu saya kaget juga. Anaknya namanya siapa aja dari Cosmo ini? Ada yang Jurassic, ada yang anak pertama. Ya, ada yang Majesty betina. Itu diambil teman ke Tulungagung, ya. Teman, kemudian siapa lagi ya? Ada namanya Surya. Ya, itu sama siapa lagi ya? Ya. Ada Casanova. Casanova ada di Pak Gusti Gede Lanangatnyana, Ketua BNR Karangasem. Oh, ini yang panjang-panjang ya. Ada di situ. Gitu. Rata-rata itu di atas 27 berarti anakannya. Ada yang pendek, ada yang 25. Yang Casanova itu pastolnya nggak panjang, tapi burungnya tarung. Oh, burungnya tarung. Ya, karakternya bagus. Jadi itu ada di Pak Gusti Gede Lanangatnyana di Karangasem, Ketua BNR Karangasem. Ketua BNR Karangasem. Dan sudah produksi juga di sana ya. Yang lain sih ada ya waktu itu ya 30 pastolnya ya, sudah bersyukur sekali. Luar biasa. Ya, dan salah satunya lah Jurassic ya. Jurassic salah satunya yang 31 ya. 31. Jadi Jurassic itu ekor berapa? Jurassic pastol di angka 31. Habis itu mabung lagi di ekor 34. Ekornya 34. Oh, yang kedua setelah ganti ke bulu dewa Sangurak pertama itu ekor 34. Ya. Nah, waktu itu gimana ceritanya dijodohkan sampai akhirnya lahir anakan ekor ekor terpanjang itu? Berapa? 53,5 plus lah. Ya. 5 cm. Ya, itu. Setengah meter itu Pak, lebih sedikit ya. Lebih. Waktu pengukuran 47 oleh... Itu burung apa ekor ular, Pak? Saya pikir juga seperti ular ya. Jadi panjang banget ya. Itu deh. Kami dalam doa kami setiap hari kan kami doain ya. Oh iya. Tidak lepas dari doa ya. Doa ya. Jadi banyak teori, banyak prinsip, banyak istilahnya untuk menciptakan sebuah karya itu caranya bagaimana itu saya sederhana aja. Prinsipnya adalah doa adalah teori terbaik, gitu kan. Cara terbaik adalah doa, gitu. Sehingga ketika kami berdoa untuk meminta kepada Tuhan ekor yang panjang itu tidak pernah terpikirkan di atas 40 itu. Paling 40 itu kayaknya mustahil deh, gitu. Ya, itu dah. Tapi saya ingat juga bahwa ada bahasa hikmat yang mengatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kan. Iya. Akhirnya ya kami terus berdoa, kami minta umpamanya 41 gitu ya, kan senang ya burungnya tarung umpamanya gitu. Tapi istri saya pernah nyeletuk, dia bilang siapa tahu ekornya 50, nggak mungkin lah gitu. Ternyata bercanda, bercanda, tapi perkataan itu doa loh ya. Jadi itu dah. Makanya hati-hati dengan perkataan ya. Kalau hal baik itu kita imani jadi. Iya, itu dah. Jadi seperti doakan itu. Saya Pak nanti sukses. Selalu. Sudah kami doain. Ada di sini kan karena doa juga. Iya Pak. Terima kasih Pak Pendeta yang memang baik orangnya ya. Yang pertama baik, ganteng dan sukses tentunya. Oke, Pak Pendeta. Iya. Gini, lanjut nih. Iya. Waktu itu gimana? Sambil seruput dong. Oh, kopi. Ayo kita bareng-bareng minum kopinya. Ini kopi asli Bali? Bali asli. Oh, asli Bali asli Bali ya? Asli. Oh gitu, iya. Makasih Pak. Pak, ini kan ekor 53,5 cm. Ya. Nah, ini di umur berapa burung ini langsung? Itu kan pertama itu. Pastolnya itu jadi Jurassic dia mencetak beberapa anakan. Ya, rata-rata itu sih ketemunya ada yang 31, ya ada yang 33 gitu ya.
Ada juga yang pendek kok, ada yang 25, mungkin ya faktor perawatan dan sebagainya kan bisa jadi ya. Jadi apa, ada yang juga yang pendek. Terus betinanya rata-rata sih di atas 19 ya gitu. Tapi ada juga yang pendek satu gitu kan. Tapi itu wajar ya. Di dalam yang baik ada yang kurang, di dalam yang kurang ada yang baik, itu sudah biasa ya, alami. Gitu. Jadi Jurassic itu anak yang terbaiknya, yang ya boleh katakan mencetak rekor itu menurut saya. Itu memang dari karakter awalnya itu memang burungnya lain karakternya ya. Jadi body agak panjang, kemudian paruhnya tebal, kemudian motif ekor, karakter tarungnya udah kelihatan dari trotol. Ya, sehingga suatu ketika Om Gembong Sugoro ya, beliau juga mentor saya dari awal loh ya. Oh iya iya. Saya tidak Gembong. lupa ya. Gembong. Tidak lupa untuk berterima kasih senantiasa. Beliau sudah kayak betul-betul saudara ya. Rumah ini udah seperti rumahnya beliau juga gitu. Jadi beliau boleh bilang, dijual ini berarti rumahnya. Iya, beliau yang kasih tahu ya, ini burung akan jadi istimewa gitu ya. Ternyata benar, pastol dia tembus di angka 36,1. Kaget itu di bawah saya. Pak Gembong? Enggak, di sini. Oh, di sini. Jadi pastolnya sih, kita kasih nama burung itu holistik. Holistik. Kita kasih nama holistik yang menurut ya. Artinya apa itu? Kalau tidak salah artinya menyeluruh atau keseluruhan. Ya, jadi menyeluruh artinya baik dari keturangan, baik dari track-tagnya, baik dari karakter dia ngeplay ekornya gitu kan. Jadi saya lihat figur atau keturangan burung ini menyeluruh gitu ya. Sehingga kami pun di dalam memberikan berdoa untuk memberi nama buat anakan ini ya, kami berdoa juga gitu, nggak asal-asalan seperti itu kan. Kami kasih nama holistik. Gitu. Holistik yang ekor terpanjang nih holistik. Ya. Jadi dia pastol di angka 36,1. Habis itu dia mutasi lagi tembus di 37,3 kalau nggak salah. Ya. 37,3. Murak pertama. Iya, betul. Murak pertama. Iya, 37,3. Lalu ngedrop lah dua helai ekornya itu. Tiba-tiba ngedrop itu. Copot. Maksudnya ini belum waktunya. Belum waktunya. Tiba-tiba dua ekor ini dua aja. Ekornya itu. Istilahnya kan nyulam ya. Nyulam. Kok tiba-tiba ini? Ya, nyulam itu ketemulah ketika diukur pertama 47,5 itu saya kaget juga. Sorry, 47, maaf 47. Kaget juga, meterannya disambung. Karena meterannya kan cuma 40 dong. Itu waktu itu pakai penggaris maksudnya waktu itu. Penggaris lah. Lalu diukur lagi 2 minggu apa 27 harinya lagi bisa nembus di angka 53,5 dengan posisi ekor yang masih bengkok-bengkok. Mungkin kalau ditarik bisa lebih dari 54 itu. Gitu ya. Jadi oleh sahabat saya Pak Made. Burungnya waktu itu ya. Jadi itu ya. Jadi diukur dengan dengan panjang seperti itu. Kaget, benar nggak percaya ya. Tapi kembali lagi ingat ya, saya pernah berdoa atau istri saya pernah nyeletuk bahwa siapa tahu tembus 40 gitu kan, 50 gitu kan. Enggak lah gitu. Tapi itu terjadi ya. Terjadi ya. Alhamdulillah ya, berarti. Kita hanya bisa berusaha, tetapi Tuhan yang merencanakan ya. Jadi rencana Tuhan lah yang terbaik ya. Seperti itu. Iya. Ya. Selain ekor panjang nih Pak, Pak Pendeta, kan di sini kabarnya juga ada yang terah warna. Kami ada terah warna sekarang panda ya. Jadi pernah jackpot 4 kali. Jadi pertama sampai dipanen, artinya sampai umur 1 bulan mati. Tapi splitnya saya simpan. Ya. Kemudian yang kedua jackpot lagi dibuang. Jackpot lagi dibuang. 3 kali jackpotnya lagi itu nyusul semua dibuang. Karena kebetulan itu yang jackpot itu telurnya agak mundur lagi 2 hari dari yang lain, sehingga ketika lahir dia agak kecil, oleh induknya mungkin aneh ya dilihat. Jadi dibuang semua. 3 kali itu dibuang. Itu ya itulah. Mungkin prematur kebelakangan. Bisa jadi ya, seperti itu ya, apapun itu ya. Tapi pernah jadi juga. Pernah jadi warna. 1 kali ya, pernah jadi 1 kali. Kemudian yang ada yang
Kalau yang jadi silver di Mojokerto itu ada induknya lahir di sini ya. Ada di gitu. Mojokerto lahir silver berapa ekor itu. Yang lainnya baru pada blorok dengan paruh putih ya. Tapi mudah-mudahan periode habis ini dia bisa. Karena yang split itu kan kita ada juga, kita simpen juga, ya. ya. Jadi split panda dengan split panda itu anak-anaknya kita simpen. Oh, Gitu, simpen. masih udah pada ngerem sekarang. Udah ngerem? Udah pada ngerem Ya di nanti kita atas, cek ya, dah siap, kandangnya. gitu Boleh ya. kalau dicek, Boleh. dilihat. Iya boleh. Oke. Asal nggak ditangkap. Dibeli boleh? Oh, boleh. Saya nanti beli anaknya satu, Siap, pulang dari sini dah. Siap. Oke. Terakhir nih Pak, Ya. Pak Pendeta ini kan dah selain burung kan pasti punya kesibukan. Ya, Hariannya apa baik. sih Pak? Kesibukannya Saya kalau boleh tahu? hariannya ya saya aktivis di gereja, jadi saya melayani umat. Saya melayani umat, kemudian ya mendoakan teman-teman gitu ya. Jadi kadang kan kita namanya berteman dengan siapapun. Apa sih yang kita bisa beri buat orang? Sesuatu kita nggak bisa beri karena limited ya, karena kita terbatas kemampuan, di samping memang tidak ada hal yang bisa kami berikan kan gitu. Tapi doa itu nyata ya. Jadi berapa teman juga, baik yang teman peternak, peternak jangkrik dan sebagainya lah ya. Mereka merasakan bahwa kami doakan usaha mereka berkembang. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Yang luar biasa. Doa yang terbaik juga buat Pak Rehan lah. Semoga Makasih, media Pak. Parikesit semakin ya. Jangan ya. meroket Pak, pokoknya kita tiap Betul. hari aja yang Ya, penting ada. yang Pak. penting ada. Tiap hari yang penting kita Betul. ada aja dah. Pas-pasan ya. Oke, terakhir Masih mungkin betul, Pak, baik. yang lain. Ya. Jadi mungkin gini ya. Kami namai ring itu Blessing Me ya. Iya. Ya, Oh jadi- iya, ini ring tadi ya, yang tadi kan kepotong nih, maaf Iya, ya. Ringnya kenapa namanya Blessing Me? Gimana juga itu Ya, cerita jadi histori. ring Blessing Me itu kami emang berdoa lama sih untuk apa sih pakai nama ya dalam hobi ini supaya nyambung juga dengan pelayanan kami gitu kan. Akhirnya kami namai ya supaya setiap ucapan itu kembali lagi, ucapan kan doa ya. Jadi kami kasih nama Blessing Me gitu. Jadi tentu artinya memang sih hurufnya disambung ya itu Iya, ya, tapi apa sih terlintas maksudnya makna gini ya, berkati maknanya? saya Oh, gitu berkati kan, saya. berkati saya. Contoh sekarang Pak Rehan sebut Blessing Me, berkati saya. Terucap kan? Begitu Bapak menyebut kata Blessing Me, Bapak pun diberkati. Gitu kan. Begitu juga setiap yang menyebut kata itu pasti diberkati. Itu jadi Dalam konsep, ya maknanya. iya, Pak, maknanya ya. dalam gitu kan. Jadi semua kita supaya diberkati Tuhan. Iya, iya. Ya. Amin. gitu. Pokoknya terima kasih. Ya, siap. Terima kasih juga sudah kunjung. Sudah ada lagi? Iya, jadi kami ucapkan terima kasih ya. Kami dikunjungi, tentu kami bukan yang terbaik, kami bukan yang terbesar gitu, tidak ya. Jadi saya di sini sekarang kan ada beberapa yang kami kembangkan. Jurassic kami kembangkan dengan ekor pendek atau ekor sedang. Yang kedepannya bisa untuk menghibur teman-teman di gantangan lah ya. Oh Gitu iya ini. ya, sedang kami Prestasi planningkan. ini belum kita Iya, bahas ini. Gimana? gitu. Untuk anak-anak Ring Blessing Me sendiri ini kan Ya, yang sesuai pantauan saya sih di Iya. lapangan kan banyak yang udah masuk juara. Itu Iya. juga itu anak dari induan iya. yang atas nama siapa? Rata-rata itu yang Cosmo ya. Yang Cosmo. Cosmo kan bapaknya Jurassic ya. Cosmo dan beberapa juga cucu-cucunya dia, gitu kan. Ya saya bersyukur juga karena kemarin beberapa kan dicoba di Latberan ya, meskipun masih pada skala di Latberan, VIP ya. tapi ya awal mereka gantang pertama sudah, yang penting mau kerja aja sudah seneng lihatnya ya. Jadi gitu, kita pada prinsipnya teman-teman bisa terhibur gitu kan. Jadi itu sekarang juga kita fokuskan untuk cross dengan seri app ya. Seri app yang ada warnanya, yang ada app-nya, yang ada panjangnya juga gitu ya. Ya kami berusaha untuk inovatif ya, untuk menjawab. Kadang-kadang kan beternak itu kan kejenuhannya ada. Iya, Pak. Kalau monoton itu aja ya, kadang-kadang tantangannya kan nggak ada ya. Ada seninya lah. Ya ada seninya lah ya gitu, Pak Rehan. Untuk gini di lomba
yang kemarin tuh juga kan ada kelas-kelas khusus Blessing Me ini kan diberdayakan karena kan untuk kelas pastol sendiri kan baru dibuat di eventnya BNR gitu kan, dapat door prize dari Ring Blessing Me yang kelas khusus tuh kemarin. Apakah ada lagi nanti di MPR? Katanya dengar-dengar sih ada kayak dengar-dengar tapi kemarin sempat ada teman kesini ya, Pak Arif kemarin dari dan Om Baim juga dari BNR untuk bisa kembali lagi mensupport kolaborasi event itu ya. Jadi intinya kami sangat bersyukur kalau bisa kumpul ya, guyup bareng gitu kan. Jadi itu suatu sukacita buat saya secara pribadi bisa kumpul, bukan masalah kami yang terbaik atau yang kita dijauhkanlah hal-hal yang begitu ya. Tapi kalau masalah terjadi yang baik itu semua orang juga mau kan begitu. Tapi bukan suatu ambisi istilahnya untuk hal-hal begitu ya. Tapi intinya bisa kumpul makan jinggo bareng itu suatu hal itu kan meningkatkan imun juga kan. Kalau menurut saya sih inovasi terobosan. Jadi kalau nggak ada yang ngawalin nggak mungkin ada yang gerak. Ini kan karena Pak Pendeta yang gini bisa dikatakan pelopor atau sebutannya mengawali lah istilahnya. Pelopor nggak juga sih ya. Jadi teman-teman kan, provokator aja dah namanya. Provokator untuk di kelas apalagi untuk itu ya gitu. Ya. Jadi semua teman-teman yang lain sebenarnya udah hebat-hebat kok. Saya lihat juga teman-teman peternak yang lain banyak yang sangat bagus-bagus sekali yang saya sangat apresiasi sekali. Jadi saya ambil ya setiap peternak yang hasilnya bagus-bagus itu saya jadikan suatu inovasi bagaimana mereka bisa berkarya gitu, dan saya juga sebagai pemula gitu ya kami mengkopi dalam artian ya kami juga utak-atik gen di rumah untuk semoga kedepannya nanti juga bisa menghasilkan yang bisa menghibur teman-teman lah ya. Seperti itu ya Pak Rehan. Ada berapa burung yang udah jalan di Gantangan Pak? Ini kan belum sampai nasional tentunya kan, baru masih cup ya, cup di Bali lah ya. Ada Manohara, ada anggur merah mungkin merah. Terus ya kami sedang adalah beberapa yang dipegang oleh teman-teman juga yang lain gitu. Ortega. Ya semoga Ortega bisa menjadi yang bos kita Pak Musboy martabak senggol tetap berkarya Pak martabak Musboy buat Orteganya ya. Juga ada Cosmo juga, namanya Cosmo tapi bukan dari lainnya Cosmo, dia adalah crossingan dari Mona Lisa cross dengan adiknya Arthur, Pak Manggus Ubud. Jadi ya adiknya Arthur punyanya Pak Manggus itu saya cross dengan Mona Lisa jantan, itu hasilnya yang di Pak Wijaya yang di Kute. Itu yang ekor panjang, nomor gantangan 40. Ekor nomor gantangan 35 masih. Ada 34, maaf. 34 waktu. Yang 40 Pak Agung Gandhi. Ya, Pak Agung Gandhi ya, senior Stalin. Gitu. Ya, Stalin. Kan dikasih 35 ya. Ya, jadi seperti itu. Banyak berarti terahnya dari gini yang nyetak ekornya panjang dan juga juara. Masih jauh ya dengan teman-teman yang lain, sekali lagi sangat masih jauh, tapi kami berusaha ya, istilahnya berusaha untuk bisa kedepannya menghasilkan yang sesuai dengan harapan lah ya. Ekor panjang dan juga bisa juara. Terima kasih karena waktu ini kayaknya sudah terlalu panjang. Siap. Sudah capek Pak Pendeta dengerin saya ngomong. Kita tutup langsung ke kandang ya. Sekali lagi terima kasih juga buat Pak Rehan yang sudah kunjung kami ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. God bless you. God bless us. Assalamualaikum. Ya, Tuhan berkati. Salam. Ini aja anak gua nggak salah. Iya.